Apakah screen saya sudah terlihat? Baik, sudah Bu. Baik. Oke. Sekali lagi ya, selamat pagi semua. Kita mulai perkuliahan medan elektromagnetik pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal saja terkait kerapatan flux listrik dan hukum Gauss serta aplikasinya. Nanti di minggu depan kita baru bermain dengan divergensi, Maxwell, persamaan Maxwell yang pertama, dan teorema divergensi ya. Oke. Kembali lagi ya, kemarin sudah sempat saya singgung sedikit, ini tentang kerapatan flux listrik, di mana fenomena ini awalnya diamati oleh Michael Faraday. Dan Bapak Faraday ini sangat tertarik gitu ya dengan pengamatan electric motive force, EMF, dan itu adalah apa? Sebelum beliau itu mendapatkan rumusan dari electric motive force, beliau akhirnya harus menyusurinya dengan mempelajari ini medan listrik statik dan apa sih efek dari medan listrik statik itu kepada material-material dieelektrik begitu. Nah, sehingga penting juga untuk kita mengetahui kerapatan flux listrik. Karena ini nanti yang menjadi cikal bakal dari EMF atau timbulnya tegangan. Nah, bicara tentang kerapatan flux listrik, kembali lagi Pak Faraday ini mengamatinya di dalam sebuah bola ya, sebuah bola yang dimana bola tersebut dibelah dua sehingga penampangnya bila kita lihat dari atas adalah seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ini bolanya bola pejal ya, bola pejal. Dan ketika kita lihat penampang bola ini, kita lihat ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Dan ketika kita beri muatan di dalam inner circle-nya, di dalam lingkaran yang kecil, ternyata hasil eksperimennya bahwa muatan yang ada di dalam lingkaran kecil itu dapat menginduksi muatan juga untuk di bagian permukaannya. Dan besarnya itu sama dengan muatan yang ada di dalam. Hanya yang berbeda di bagian sign-nya ya, di bagian positif dan negatifnya itu. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ketika muatannya padahal hanya ditaruh di dalam, tapi kok bisa menginduksi muatan listrik juga gitu ya ke bagian luar dari permukaan bola ini? Hal itu dikarenakan adanya flux listrik yang dikeluarkan oleh muatan yang ada di dalam. Ya, jadi muatan itu kan kita sama-sama tahu dia mengeluarkan flux listrik, dia bisa menghasilkan medan listrik. Nah, medan listriknya itu hasil dari muatan yang di dalam ini yang menginduksi permukaan yang di luar, sehingga permukaan di luar ternyata juga bisa bermuatan. Nah, ini kalau dilihat ya, ada jarak antara lingkaran yang di dalam dan yang permukaan di luar, di mana jarak tersebut diisi oleh bahan-bahan dieelektrik, bahan-bahan yang insulasi, yang bukan konduktor. Dan untuk innernya ataupun permukaannya itu adalah bahan-bahan konduktor, metal conducting sphere ya. Jadi ada metal, ada dilapisi dieelektrik, baru kembali ke metal lagi. Nah, berawal dari prinsip yang muatan di dalam ternyata bisa menginduksi muatan di luar, dan walaupun terdapat jarak di antara mereka ya, di antara muatan yang di dalam dan di luar, ternyata karena pengamatan tersebut,
muatan total pada permukaan bola yang di luar itu bisa sama dengan muatan awal yang diberikan pada dalam bola. Dan hal itu dikarenakan adanya flux listrik yang menyebabkan terjadinya perpindahan muatan. Nah, di sini perpindahan muatan dari dalam keluar berlaku bebas tanpa media. Ini bila pengamatannya di ruang hampa. Namun ternyata flux listrik itu juga tetap bisa terpancar gitu ya, emit from the inner circle to the surface without any media. Dan muatan positif yang lebih besar di lingkaran bagian dalam menginduksi muatan negatif yang lebih besar pada permukaan luar. Sehingga bisa dilihat bahwa muatan akibat dari induksi muatan yang di dalam dan di luar ini terjadi kan akibat adanya flux listrik. Dan besarnya ternyata sama dengan jumlah muatan yang memancarkan flux tersebut, sehingga flux listrik bisa kita simpulkan sama dengan jumlah muatan dengan unit kolom. Nah, di sini untuk flux listrik terdistribusi merata pada luasan permukaan bola. Karena tadi bentuknya adalah bola dan muatan yang terpancar itu sama ya besarnya yang di dalam maupun yang di permukaan, berarti kan kita bisa hitung berapa jumlah muatan yang ada di permukaan. Jumlah muatan yang ada di permukaan kita korelasikan dengan luasan bola, yaitu 4pi r². Dan kalau ditanya berapa kerapatan flux yang ada pada bola ini, tentu kita tinggal mengganti muatan dengan flux. Dan dibagi dengan luas permukaan bola. Nah, hal tersebut adalah kerapatan flux yang kita sama-sama tahu simbolnya adalah D. Bisa jadi D ini kita sebut electric flux density atau displacement flux density. Dan ini semua sama, ya istilahnya sama. Apa unit dari D? Unit dari D adalah kolom per meter persegi. Nah, sekarang walaupun jumlah muatan ataupun flux yang ada di permukaan bola itu ternyata sama dengan flux yang ada di dalam bola, ya, tetap ada yang harus kita perhatikan, yaitu jari-jarinya. Kalau kita ingin menghitung kerapatan flux untuk dalam bola, tentu jari-jarinya harus disesuaikan dengan jari-jari lingkaran yang di dalam bola, R sama dengan A. Dan untuk permukaan bola yang di luar, maka tentu jari-jarinya harus disesuaikan, bukan R sama dengan A, tapi R sama dengan B. Sehingga rumusan umum yang awalnya D sama dengan Q per 4pi R² kali vektor unitnya, ya R-nya kita ganti dengan A atau B, tergantung dari pengamatan kita. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, walaupun R-nya itu kan berubah-ubah ya, dari yang terdalam hingga yang terluar. Nah, sehingga besaran dari kerapatan flux ini sangat ditentukan oleh jarak radial R yang nilainya bisa bervariasi dari A ke B. Nah, jadi nanti R yang di sini bisa divariasikan. Dan ingat bahwa kerapatan flux adalah besaran vektor, sehingga akan ada magnitud berupa nilai muatannya dibagikan luas permukaan tertentu ya, dan komponen lainnya adalah komponen arah, di mana komponen arah ini berasal dari garis flux yang dikeluarkan oleh muatan ini. Gitu ya, jadi perlu diperhatikan bahwa kerapatan flux itu adalah besaran vektor yang magnitudnya merupakan besar muatan per luas permukaan tertentu, dan arah, di mana arahnya berasal dari garis flux. Nah, kalau sekarang kita melihat hubungan antara kerapatan flux listrik dengan
medan listriknya. Ya, simbolnya adalah D dan E. Nah, di sini kalau lihat lagi flux listrik kerapatannya dapat dihitung dari Q per 4pi R kuadrat dikalikan dengan vektornya, dengan arahnya ya, AR. Nah, kalau kita lihat medan listrik, ternyata rumusnya hampir mirip. Yang berbeda hanyalah epsilon nolnya saja. Sehingga ada hubungan antara kerapatan flux listrik dengan medan listrik. Dan kerapatan flux listrik sebenarnya sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan medan listrik. Tapi rumus ini hanya berlaku di ruang hampa. Untuk mempermudah pemahaman kita, asumsi yang diberikan adalah kita menganalisa muatan-muatan listrik ini dalam ruang hampa. Ya, karena kalau nggak di ruang hampa, tentu nanti banyak noise yang harus kita perhitungkan juga gitu di sana. Ya, sehingga ini asumsinya kita bermain di ruang hampa. Nah, setelah kita tahu hubungan antara flux listrik dengan medan listrik ya. Nah, sekarang kita gampang aja kalau kita mau menghitung satu bagian atau salah satunya yang lain. Kalau kita ingin menghitung medan listrik, maka kita tinggal balik sebenarnya ya, atau kita hubungkan dia dengan volume tertentu ya, rho V dV per permukaannya dikalikan dengan vektor unitnya. Dan berarti kalau dari rumusan ini kita ingin menghitung kerapatan fluksnya, ya tinggal kita hilangkan epsilon nolnya. Jadi kerapatan flux itu hubungannya dengan volume. Ya, di sini rho V. V-nya ini bukan parameter, tapi ini hanya indeks bahwa rho ini mengacu pada hitungan volume. Nah, ini juga D volume. Berarti nanti integralnya, integral volume, berarti ada panjang kali lebar kali tinggi. Ini akan ada menjadi integral rangkap 3. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini sebenarnya berbunyi atau mengaitkan fenomena antara flux listrik dengan permukaan. Dan di sana dihubungkan dengan jumlah muatan listrik yang ada pada permukaan tersebut. Jadi bunyinya adalah electric flux passing through any closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface. Ya, flux listrik yang melalui suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan jumlah muatan listrik pada permukaan. Ya, jadi suatu permukaan tertutup itu memiliki muatan tertentu nih, di mana besar muatannya tentu tergantung dengan permukaan tertentu. Sehingga karena ada muatan, maka akan ada flux listrik yang besarannya juga sama dengan jumlah muatan listrik itu. Nah, mari kita lihat bersama. Suara saya masih terdengar? Hilang kah? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita berbicara tentang hukum Gauss. Hukum Gauss itu tadi bahwa flux listrik pada permukaan tertentu itu sama dengan jumlah muatan pada permukaan tertentu tersebut. Ya kan, flux sama dengan Q. Ya, gitu aja kan. Nah, sehingga sekarang kita perhatikan kalau ini, awalnya tadi bahwa ternyata kalau ada bola dan ada komponen dieelektrik di dalamnya, kemudian ada metal lagi gitu ya, yang luarnya metal, terus ada komponen dieelektrik, baru dalamnya metal. Ternyata jarak itu tidak mempengaruhi besar muatan yang bisa diinduksikan oleh metal yang di dalam kepada metal yang di luar. Ya kan? Kalau awalnya ini pejal misalnya, ternyata kalau kita ubah bola pejalnya tadi menjadi bola yang tidak pejal, yang berongga,
ya, sehingga ini komponen dieлекtriknya jadi lebih kecil di sini. Dan ini innernya yang besar, dan ini bisa juga kita balik ya, jadi kayak kaleng yang berongga, bola yang berongga gitu. Ternyata flux listrik yang dihasilkan di permukaan itu tetap akan bernilai sama dengan flux listrik yang, muatan yang ada di dalam bola tersebut. Nah, jumlah flux listrik, sekarang kita korelasikan fenomena ini dengan benda yang bentukannya tidak jelas ya. Kalau ini kan bundar, kalau ini kan bola ya. Nah, bagaimana kalau di permukaan yang abstrak, yang bukan bola pejal misalnya, yang bukan kaleng misalnya, yang bukan tabung berongga ataupun tabung pejal. Nah, hukum Gauss yang bisa kita implementasikan di sana. Yang penting kuncinya adalah jika ada suatu permukaan tertentu yang memiliki muatan listrik tertentu, tentu di permukaan tersebut juga akan ada flux listrik yang besarannya sama dengan jumlah muatan tersebut. Nah, jumlah flux listrik yang menembus keluar dari sembarang permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terkurung dalam atau dilingkupi oleh permukaan tersebut. Ya, jadi benda itu walaupun abstrak, jumlah flux listrik yang menembus keluar ini, itu akan tetap sama dengan jumlah muatan yang ada pada permukaan tertentu. Nah, ini sekarang kita perhatikan bahwa, ya, kita perhatikan ini. Di sini, ini kan ada benda ya, yang abstrak. Dan ada flux yang keluar dari suatu permukaan tertentu. Nah, suatu permukaan tertentunya ini kan kita hanya mengambil sebagian kecil nih, yaitu delta S. S itu kan surface. Nah, dari titik P nih misalnya. Jadi ada permukaan tertentu, oke, yang kita amati hanyalah yang kecil ini, sebagian kecil, sehingga tentu kita bisa asumsikan dia besaran permukaannya berapa? Delta S. Ya kan? Hanya sebagian kecil saja ini, delta S. Nah, ada suatu kerapatan flux yang besarnya itu keluar dari suatu permukaan. Ini kayak kita tadi yang bundar, yang lingkaran kecil, lingkaran besar itu ya, bahwa lingkaran, ketika kita beri muatan yang di lingkaran dalam, muatannya akan mencuat keluar, fluxnya akan mencuat keluar dari muatan yang di dalam, dari lingkaran yang di dalam ke arah luar. Ya, jadi asumsi itu juga kita pakai di permukaan yang sembarang ini. Bahwa asumsinya flux itu keluar dari suatu bidang tertentu. Jadi arahnya itu akan keluar, bukan ke dalam gitu. Makanya ini panahnya adalah kerapatan fluxnya ds. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, dalam medan listrik kita perlu lihat referensinya mana, ya kan? Kita harus bisa melihat mana titik referensinya. Kalau di kartesian atau di tabung, itu kita tahu bahwa referensi kita bisa lihat dari 0, 0, 0. Nah, kalau modelnya fluxnya mencuat dari permukaan tertentu yang abstrak ini, gimana kita menentukan referensinya? Nah, kita bisa menentukan referensinya dari bidang permukaan tersebut, kita tarik 90 derajat ke atasnya. Jadi kita tentukan ini, ds normalnya. Ya, jadi ini adalah referensi yang akan kita lihat, bahwa flux itu akan terpancar dari dalam keluar, dan referensinya apa? Referensinya adalah garis normal, di mana garis normal itu besarnya adalah 90 derajat dari permukaannya. Jadi ini kalau ditarik ini ke atas, itu adalah yang ke atas ini adalah garis normalnya. Sekarang bisa kita tentukan berapa sih perpindahan flux dari
flux yang keluar dari suatu permukaan bila dikaitkan dengan titik normalnya. Dibandingkan dengan ini, ds normal, ya, sebagai referensinya. Jadi ada keluar sudut di sana. Nah, magnitud dan arah dari kerapatan flux akan bervariasi dari satu permukaan ke permukaan lain. Nah, hal inilah tentu akan susah mencari referensi, mana referensi 000-nya. Nah, untuk mempermudah itu, kita dalam perhitungan menggunakan bantuan garis normal ini, ds normal. Yang gimana cara menentukannya, tinggal kita tarik besarnya 90 derajat dari permukaannya, gitu. Nah, sekarang ya kita kembali lagi. Setelah kita menentukan, bisa mengilustrasikan kerapatan flux yang keluar dari suatu permukaan tertentu ini. Nah, berapa sekarang jumlah flux yang ada? Berapa nilai fluxnya? Flux yang keluar dari delta S dari permukaan ya adalah hasil kali ds dan delta S. Nah, hasil kali ds normal dan delta S normal. Nah, kalau ini ketika sudah diproyeksikan ya kerapatan flux yang sembarang tadi ke garis normalnya. Nah, delta S kalau luas permukaan yang ini saja, itu lihat, dalam penulisan dia tidak bold. Berarti apa? Berarti nilainya hanya satu saja, ya kan? Berarti dia hanya besaran biasa, bukan besaran vektor. Tapi kalau kita lihat lagi, itu hanya untuk permukaan yang di sini. Bagaimana kalau permukaannya kita pindah di sebelah sini? Bagaimana kalau dipindah di sebelah sini? Nah, untuk mengakomodasi itu tentu kita harus bisa memformulasikan delta S ini permukaan ya, permukaan ini, perubahan permukaan ini dalam bentuk fungsi. Sehingga untuk bisa mengkalkulasi berapa jumlah flux, delta S yang digunakan di sini bukan lagi satu nilai tapi harus merupakan besaran vektor. Sehingga delta S-nya harus bold. Nah, ngomongin besaran vektor, delta S, berarti delta S ini nanti adalah terdiri dari satu magnitud dengan besaran arah. Ya kan? Besaran arah. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Besaran, oke, kita mulai dari sini. Untuk mengetahui besaran flux, itu sama dengan flux yang melewati suatu permukaan tertentu. Nah, delta S ini. Nah, sedangkan untuk menghitungnya itu sama dengan kerapatan flux dikalikan dengan del. Dan sama dengan ds, ya, kerapatan flux dikalikan surface-nya, dikalikan cos theta delta S. Nah, ini S cos theta delta S ini tentu hasil dari normalisasi ds terhadap garis normalnya ini. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi vektor kerapatan flux dikali dengan vektor permukaan. Nah, dari sini untuk menyelesaikannya, ini kan ada del flux ya, sama dengan ds kali delta S. Berarti untuk mencari flux sama dengan integral dari d flux. Atau sama dengan integral closed surface dari ds kali delta S yang di sini. Nah, S-nya ini surface berarti hasil perkalian panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar bisa jadi kalau di rektangular dia dx kali dy, kalau ditabung dia rho dp d rho, atau kalau di bola dia r kuadrat sin theta d theta dp. Artinya apa? ds ini bukan hanya satu variabel, tapi dua variabel, panjang kali lebar tadi.
Dan dia berarti integralnya rangkap 2. Ya, karena hanya bermain dengan permukaan. Berarti tidak bermain dengan integral rangkap 3, kita hanya bermain dengan integral rangkap 2. Nah, terus itu yang perlu diperhatikan. Oke. Sehingga yang dapat kita simpulkan adalah suatu flux listrik dapat kita hitung dari integral permukaan tertutup dari kerapatan flux listrik dikalikan dengan permukaan tertentu yang nilainya sama dengan jumlah muatan. Dan S ini ya, ini adalah Gaussian surface. Gaussian surface-nya. Gaussian apa? Ya, Gaussian surface apa? Ya, Gaussian surface adalah permukaan yang asumsinya permukaan tersebut mengeluarkan flux listrik yang besarnya sama dengan jumlah muatan yang ada pada permukaan tersebut. Gitu. Itu ya, mohon dicerna. Nah, sekarang jumlah flux di permukaan itu bisa terdiri dari nilai muatan kan? Ya, jadi jumlah flux tadi sama dengan jumlah muatan. Flux sama dengan Q. Berarti Q-nya ini bisa berubah-ubah, bisa bebas. Entah itu Q yang berupa muatan titik, Q yang berupa muatan garis, atau Q yang berupa muatan bidang. Atau Q yang berupa muatan volume. Sehingga formulasi flux yang tadinya hanya integral rangkap 2 itu bisa diturunkan lebih lanjut menjadi ini, bahwa integral closed surface ds kali delta S sama dengan integral volume dikali rho V dV. Yang berarti apa? Bahwa total electric flux yang melewati permukaan tertentu itu sama dengan jumlah muatan yang ada pada permukaan tersebut atau jumlah muatan yang terperangkap pada permukaan tersebut. Jadi ini adalah kunci ya dari berapa sih jumlah flux yang ada pada permukaan tertentu. Kita bisa cari dari kerapatan flux dikalikan dengan luasan permukaan bidang tersebut. Nah, luasan permukaannya bisa macam-macam, ya, bisa bentukan muatan titik, muatan garis, muatan bidang, ataupun muatan volume. Berarti nanti untuk menghitungnya, penurunan rumusnya jadi seperti ini. Integral volume kali rho V dV. Nah, ini adalah, penerapan hukum Gauss ke medan listrik muatan titik. Jadi haus ya ini. Oke, sorry. Nah, di sini kalau dilihat tadi ya, pada percobaannya Michael Faraday yang pertama, tadi kan dia di bola ya, di suatu bola. Dan untuk bisa menerapkan hukum Gauss, kita gampangnya juga kita mulai dari medan listrik muatan titik. Nah, di sini kalau dilihat ini perpotongan dari bola, ada suatu muatan titik di Q, di sini muatan titik Q, dan dia memancarkan flux listrik sejauh R, ya, sejauh R yang sama dengan A, di mana pada proyeksinya dari muatan titik ini ke permukaan listrik, suara saya terdengar? Masih terdengar, Bu. Oke, masih terdengar. Baik, terima kasih. Ini ya, muatan titik yang memancarkan flux listrik ke permukaan. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih permukaan, berapa sih kerapatan listrik yang ada di proyeksi ini, gitu ya, di permukaan tertentu ini. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa hitung berapa besar flux listriknya yang ada pada daerah kecil ini. Nah, kita turunkan. Jadi awalnya kita harus perhatikan dulu bahwa
kerapatan listrik, cara menghitungnya adalah Q per 4Pi R kuadrat kalikan AR, ya, vektor unit sejauh radius R ini. Dan Q dibagi dengan luas permukaannya intinya, luas permukaan kecil ini kan. Nah, ini untuk rumusan umumnya. Kalau kita korelasikan dengan surface yang ada di sini, yang kecil ini, maka rumusan dari yang D ini menjadi DS, yaitu tetap Q per 4Pi, R-nya diganti A, dikalikan dengan AR. Oke, sekarang kita keep dulu ini, rumus kerapatan listriknya. Sekarang kita hitung berapa luasan ini, ya. Luasan ini awalnya untuk rumus umumnya adalah R kuadrat sin theta d theta dpi. Ini kan kayak yang dulu ya. Kita lihat berapa panjang, kalau di sini tinggal R, nih, makanya ini R kuadrat, di sini R, di sini juga R. Ya, terus sin theta itu dari proyeksi sudut antara sumbu Z ini, ya benar, sumbu Z dengan sumbu dengan R, dengan jari-jari bolanya. Lalu untuk yang dp ini karena ada perpindahan dari Pi1 ke Pi2. Nih, Pi ke Pi yang selanjutnya. Maka luas permukaannya adalah sekian, sehingga kita harus sesuaikan R-nya dengan jari-jarinya yang sama dengan A itu. Rumusannya berubah jadi A kuadrat sin theta d theta dpi. Nah, lalu ingat bahwa luas permukaan ini harus dalam bentuk vektor, sehingga ds yang magnitudnya saja ini dikaitkan dengan vektor unit AR. Oke, sekarang kita simpan. Kita sudah punya ds yang ini dan ds, semuanya ds ya. Kita punya kerapatan flux listrik yang bentuknya vektor, satu nih, dan kita sudah punya vektor permukaan, ds yang ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung, ya kan? Cara mengetahui flux listriknya, yang flux listrik dari hukum Gauss, yang tadi integral enclosed sama dengan ds kali ds, kita sekarang tinggal tuliskan perkaliannya. ds ini apa? ds adalah Q per 4Pi A kuadrat dikalikan dengan, ini dikalikan dengan AR ini kan. Nah, dikalikan dengan ds yang satunya, A kuadrat sin theta d theta dpi AR yang kedua. Lalu, berlaku hukum distributif, dibalik-balik aja susunannya sama. Maka yang magnitud-magnitud di depan, yang vektor-vektor unit di belakang, sehingga dapat Q per 4Pi A kuadrat sin theta d theta dpi AR dot AR. Nanti dilihat AR dot AR itu apa? AR dot AR nilainya adalah 1, ya kan? Sehingga nanti ini hilang, dan kita tinggal selesaikan yang depan. Q per 4Pi A kuadrat berarti A kuadrat hilang, berarti tinggal Q per 4Pi sin theta d theta dpi. Nah, dari nilai ini kita harus perhatikan bahwa penyelesaian ini harus dalam bentuk integral. Sehingga kita tarik integralnya. Ingat, karena ini ngomongin permukaan, maka integralnya rangkap 2. Integral rangkap 2 ya, integral rangkap 2. Berarti integral rangkap 2 dari apa? Dari d theta dan dpi. Nah, sekarang kita perhatikan ininya aja, batasannya apa untuk d theta, batasannya apa untuk dpi. Jadi untuk dpi itu batasannya 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 1 putaran penuh. Sedangkan untuk d theta nilainya adalah pi sampai pi. Pi-nya ini ya berarti yang 2pi ini. Nah, kemudian kita selesaikan. Yang pertama diselesaikan yang dalam dulu, yang d theta ya, yang d theta.
integral dari sin adalah min cos, lalu dimasukkan nilainya 0 sampai pi di sini, dan kemudian diselesaikan yang dp. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan bahwa flux listrik itu sama dengan Q. Jadi ini adalah pembuktian bahwa memang benar hukum Gauss tersebut, bahwa pada permukaan tertentu itu ada muatan nih terinduksi, dan dari muatan tersebut flux listriknya ternyata besarannya sama dengan nilai muatan yang menginduksikannya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi mulainya dari kerapatan flux dulu, baru kita hitung luas permukaannya, lalu kita gabungkan sesuai dengan rumus yang ini. Integral closed charge, closed surface dari ds kali ds. Nah, itu kira-kiranya. Sekarang aplikasi hukum Gauss. Ada beberapa distribusi muatan simetri. Jadi hukum Gauss tadi ya, kita lihat sama-sama sangat fleksibel, bergantung dari muatan apa dia, muatan titik kah, muatan volume, muatan bidang, atau muatan garis. Dan ds bisa dicari jika distribusi muatan diketahui. Nah, ingat, ds sangat bergantung dari distribusi muatannya apa, muatan titik, bidang, atau volume tadi. Dan ada besaran yang tidak diketahui di bawah integral. Persamaan ini bisa dipecahkan jika diketahui permukaan tertutupnya melalui dua kriteria. Kita cari yang pertama, kriterianya adalah kita bisa mencari arah normal dari ds ini, lalu kita proyeksikan. Dan yang kedua, ini pada bagian permukaan tertutup di mana ds tidak bernilai 0. Sehingga kita bisa mencari permukaan Gaussiannya. Jadi ini sebenarnya penjabaran dari yang tadi, yang pada permukaan sembarang, kan kita tahu ds itu keluar, panahnya itu kan keluar dari dalam permukaan. Nah, kita tinggal cari garis normalnya di mana, yang besarannya ternyata adalah 90 derajat saja, lalu kita proyeksikan ds tersebut ke garis normalnya. Dan nanti kita harus perhatikan bahwa pada permukaan tertutup itu, nilai ds.ds itu tidak bernilai 0. Namun nilainya adalah konstan. Ini hanya asumsi agar bisa mencari rumus ini, bila distribusi muatannya tidak diketahui. Dan ketika kita ngomongin tentang muatan Q yang berada di pusat koordinat bola, ya. Jadi inti muatannya ada di koordinat bola referensi 0, 0, 0. Maka permukaan Gaussiannya siapa? Permukaan Gaussiannya adalah selubung bola. Dan tadi mengacu ke rumus muatan sama dengan ya integral tertutup ds.ds, dan berarti ini sekarang karena ngomongin koordinat bola ya, ini adalah surface dari sphere, surface dari bola adalah ds.ds. Kalau kita turunkan ya, ini jadinya nanti ds-nya ini kan bisa jadi suatu nilai saja, akhirnya dia keluar dari integral karena tidak ada dp-dp-nya gitu loh, nggak ada, dia hanyalah satu nilai, makanya dia bisa keluar dari integral, dan yang diintegralkan hanya permukaannya saja, luas permukaannya saja, ds yang ini, ya, sehingga nanti untuk menghitungnya adalah integralnya ini jadi integral rangkap 2 dari permukaan, dan ini rumusnya seperti yang tadi kita sudah sama-sama turunkan, ds integral pi integral theta kali r kuadrat sin theta d theta dp. Hasilnya adalah luas permukaan lingkaran dikalikan dengan kerapatan flux listrik. Sehingga ds sama dengan q per 4pi r kuadrat. Nah, ini juga salah satu pembuktian bahwa kerapatan flux listrik memang benar adalah jumlah muatan dibagi dengan luas permukaan bola.
Karena apa? Karena ini tadi muatannya berada pada koordinat bola, sehingga permukaannya ya selubung bola. Nah, dari sini kita bisa turunkan ya bahwa kerapatan flux listrik tadi kaitannya dengan medan listrik hanya berbeda di epsilon 0, dan yang perlu diperhatikan bahwa magnitud disertai dengan arah dari flux listrik. Nah, bagaimana dengan muatan garis? Bila muatannya bukan muatan titik, tapi muatan garis, apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini penerapan hukum Gauss tergantung kesimetriannya. Jadi terhadap koordinat mana medan ini tidak berubah, atau variabel apa yang merupakan fungsi medan D. Kalau muatan titik tadi di variabel mana dia tidak berubah, ya, kalau bola dia ada di muatan titiknya harus ada di koordinat referensinya 0, 0, 0. Sehingga dia muatannya akan tetap, tinggal kita lihat selubung bolanya. Nah, sekarang kalau muatan garis, di mana referensinya? Ya, terhadap koordinat mana medan ini tidak berubah? Nah, ini terhadap koordinat mana? Terhadap sumbu Z-nya. Ya. Jadi di sini. Jadi referensinya kalau muatan garis itu ada pada sumbunya. Nah, sumbunya ini apa? Sumbunya ada di, kalau koordinat kartesian ada di sumbu Z, sehingga medannya ini kan dia uniform ya, simetri di seluruh selubung tabung. Nah, pada muatan garis, kerapatan fluksnya sama dengan ini adalah muatan kerapatan flux listrik pada rho dikalikan dengan arah fluksnya terhadap rho tadi. Ya, di sini. Terhadap rho. Kenapa terhadap rho? Karena referensinya adalah yang sumbu Z. Jadi, kerapatan flux listrik kalau di muatan garis itu bisa dihitung melalui ini. Kerapatan flux listrik rho dikalikan dengan arah flux listrik sejauh rho. Karena apa? Ingat bahwa D itu memancar keluar, ya kan? Dan kita harus mencari di koordinat mana medan ini tidak berubah. Nah, koordinat mana medan ini tidak berubah, jadi referensinya yang Z ini, dia tidak berubah, dia sebagai sumbunya, referensi, dan D-nya mencuat sejauh rho. Begitu. Jadi ini arah fluksnya adalah rho ini. Dari sini, berarti kerapatan flux listriknya itu adalah fungsi dari fungsi dari rho, fungsi dari jari-jari si tabung ini. Ya, jadi dari itu pemahaman tersebut kita bisa tahu bahwa flux listrik itu sama dengan fungsi dari rho bila muatan garis. Sekarang kita kembalikan ke general formulation-nya, bahwa flux sama dengan muatan sama dengan integral tertutup dari ds d surface. Ya, sehingga dari sana bisa kita perhatikan surface-nya apa saja. Nah, sekarang kalau bukan bola, ya ini harus diperhatikan. Luas permukaan tabung kan bukan hanya yang ini aja ya, bukan hanya selimutnya, tapi ada bagian atas dan bagian bawah. Sehingga kalau kita mau hitung berapa jumlah muatannya, ya kita hitung kerapatan flux listrik pada sisi, pada selimut tabung, ditambah ya kerapatan muatan pada bagian atas dan pada bagian bawah. Ingat bahwa muatannya ini memancar keluar sejauh rho. Berarti kalau di permukaan sini dan permukaan bawah, nilai kerapatan muatannya adalah 0. Ya, karena tadi ini referensinya adalah dia hanya dari garis ini ke
kanan, ke bagian row-nya. Tidak ke atas dan tidak ke bawah, karena ini adalah muatan garis. Dia satu arah saja. Ya, ini bukan muatan titik. Kalau muatan titik kan memancarnya kayak bola ya. Nah, kalau muatan garis, dia hanya ke bidang selain referensi. Oleh karena itu, di sini nilainya 0. Di sini nilainya 0. Hanya ada untuk selimut tabung saja. Dari sana bisa kita sederhanakan penurunan rumusnya ds integral dari rho dp dz. Karena ada dp dan dz, tentu integralnya batasannya harus disesuaikan dengan batasan dp dan dz. Pi-nya dari 0 sampai 2pi, z-nya dari 0 sampai panjang z-nya. Ya, jadi panjang muatan garis yang ini diamatin ini. Dari L1 ke L2 ya. Lalu sehingga dari sini kita dapat sederhanakan, kita turunkan menjadi ds tetap di depan, dp ini ya kan, kita selesaikan dulu, baru dz, sehingga nanti ds kali 2pi rho L. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa nilai muatannya untuk muatan garis ternyata sama dengan rho L dikalikan dengan luasan. Nah, luasnya ini ya luas selimut tabung itu. Dan dari sini bisa diturunkan lagi kalau mencari kerapatan flux listrik itu seperti apa, dan kalau mencari medan listrik itu seperti apa. Jadi kerapatan flux listrik sama dengan rho L dibagi dengan 2pi rho. Ya, ini berarti luas permukaan selimut tabung. Kalau yang ini rho L, ya, kerapatan muatan listrik. Nah, ini kalau ini medan listrik, sehingga medan listrik ya tinggal rho L per 2pi, sematkan epsilon 0 dikalikan dengan rho. Gitu. Itu untuk muatan garis. Nah, ini sekarang untuk penghantar koaksial. Nah, kalau ini sekarang gabungan antara muatan garis ya dengan selubung yang di luar gitu. Ini jadi kayak yang muatan garis, tapi garisnya ini memiliki diameter tertentu. Tidak hanya satu garis, tapi suatu volume gitu ya. Volume, tapi di luarnya juga ada volume lainnya. Nah, ini biasanya diaplikasikan di penghantar koaksial. Kabel koaksial, kabel-kabel kalau mau menghubungkan komputer satu dengan komputer lain untuk transmisi data. Nah, sekarang kita lihat yang dalam, ini bagian dalamnya itu adalah konduktor. Bagian luarnya itu juga konduktor. Suara saya masih terdengar ya? Iya, masih Bu. Oke, masih. Baik. Oke, kita lanjut. Ini sekarang kalau ada ya suatu tabung, bolehlah tabung luar itu dari metal, dari bahan-bahan konduktor, tabung dalam itu pejal ya, dari bahan-bahan konduktor juga. Dimana kita harus perhatikan sekarang referensinya apa? Referensinya ada di tengah sini ya, ini. Jadi ini sumbu yang ini sebenarnya sumbu Z, yang ini sumbu X, yang sini sumbu Y, bisa seperti itu ya. Jadi ini koordinat kartesiannya diputer 90 derajat. Jadi ini yang Z-nya. Nah, sekarang kita tahu bahwa pada muatan garis itu flux listriknya bekerja dari referensi yang sumbu Z ke rho, ya, ke jari-jari si tabung. Dimana kalau kita lihat, kalau ada konduktor 2 yang berbeda diameternya seperti ini, berarti ada 2 rho yang bekerja di sana.
ada rho untuk lingkaran kecil di dalam dan rho untuk yang silinder terluar. Yang di dalam itu rho A, rho sama dengan A ya, yang di luar itu rho sama dengan B, sehingga rho-nya bekerja dari nilai A dan B. Sekarang, berapa jumlah muatan yang ada pada kondisi ini? Sama, serupa bahwa ds sama dengan, Q sama dengan ds kali surface dari tabung ini, kan gitu. Dan surface-nya kalau di muatan garis, yang kondisi seperti ini adalah 2pi rho L. Nah, sekarang kita turunkan sesuai dengan rumusan ini bahwa Q sama dengan integral untuk L-nya ya, untuk integral untuk Z dan integral untuk Pi-nya. Rho S dikalikan dengan A dikalikan dengan dP dz sama dengan 2pi A L luasannya dikalikan rho S. S-nya surface ya. Dan dari sana ds-nya itu adalah A rho S per rho, sehingga kalau ditanyakan vektor kerapatan flux listriknya sama dengan apa? Sama dengan nilai magnitud dikalikan dengan vektor unitnya. Sejauh apa? Sejauh A rho. Di mana A rho-nya tadi nilainya antara A dan B. Dan di sini dilihat lagi bahwa besarannya bisa kita hitung sebenarnya sama dengan rho L dibagi dengan 2pi rho dikalikan dengan vektor unitnya. Nah, kemudian sekarang kita gunakan rumus ini untuk membandingkan yang di kerapatan flux listrik yang di luar dan yang di dalam. Ya. Jadi kita bisa modifikasi rumus ini jadi 2pi ya, 2pi rho ya kan, 2pi rho nih. 2pi rho dikalikan dengan L rho S untuk outer sama dengan min 2pi A L rho S inner. Ingat, induksi muatan dari dalam keluar itu besarnya sama, tapi tandanya saja yang berbeda. Kalau yang di dalam asumsinya awalnya adalah positif, berarti luarnya negatif. Kebalikannya, kalau yang kita perhatikan yang di luar, berarti yang di luar adalah yang positif, berarti yang menginduksi itu sign-nya adalah negatif. Gitu ya. Jadi kalau ini, berarti yang diamati adalah yang di luar bernilai positif, berarti dalamnya nilai muatannya negatif. Sehingga dari sana 2pi-nya dicoret, tinggal B, L-nya juga dicoret, gitu ya, tinggal rho S, yang ini tinggal rho S juga, tapi untuk inner circle. Sehingga di sini kita dapatkan rho S untuk outer sama dengan min A per B rho S untuk inner. Nah, untuk rho lebih besar dari B, jadi kalau nanti ini lebih besar lagi gitu, maka ini bisa kita asumsikan bahwa nilainya untuk muatannya sama dengan 0. Sehingga nanti ds sama dengan 0. Maka kita hanya menghitung yang di dalam, di luarnya adalah kerapatan fluksnya sudah sama dengan 0. Jadi kenapa begitu? Jadi ini adalah pembatas gitu, bahwa untuk muatan ini yang sudah didesain di dalam kabel koaksial ini, dia hanya bisa memancarkan data hingga selubung terluar. Di luar itu datanya tidak bisa ditransfer, tidak bisa ditransmisikan. Karena apa? Karena kerapatan fluksnya sama dengan 0. Gitu. Itu ya. Jadi besaran A dan B ini bisa modifikasi gitu sedemikian rupa agar pancaran muatan dari dalam ke selubung luar itu berada pada jarak tertentu saja gitu. Jadi bisa dibatasin.
Nah, kalau kita ternyata memerlukan kekuatan penghantar koaksialnya itu lebih dari rho yang sama dengan B, tentu hitungannya harus B-nya ditambahkan dengan nilai tertentu sesuai dengan tujuan kita tadi. Gitu ya, kira-kiranya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, ini aplikasinya sebenarnya. Kenapa kita belajar hukum Gauss pada muatan garis dan harus dimulai dengan muatan titik. Karena pada implementasinya itu kita bisa merancang suatu penghantar koaksial atau kabel koaksial yang digunakan untuk transmisi data untuk komputer satu ke komputer lainnya, biasanya gitu. Dan kabel koaksial ini, lihat, dia terdiri dari struktur seperti ini, bahwa ada metal yang di dalam, ya, dari koper, dari tembaga, sebagai media penghantar aliran listrik, lalu ada insulasi, ini yang untuk menimbulkan jarak tertentu sebelum dia mencapai ke permukaan. Ya, nah ini tapi kalau kita lihat kan tadi yang di sini kita tahunya ininya metal, terus berjarak, terus ada kondisi metal lainnya di luar. Nah, ininya ruang hampa kalau yang ini tadi ya. Tapi kalau di kenyataannya kita uh, tidak di ruang hampa, tapi diberi material insulasi, material yang bersifat isolator, yang agar copper wire yang di tengah nggak gabung dengan copper mesh yang di luar. Jadi konduktor satu yang di dalam itu yang wire yang ini, dan konduktor yang di luar adalah wire yang ini. Ya, jadi kabel koaksial itu terdiri dari copper wire, penghantar aliran listrik untuk bagian dalamnya, diselubungi insulasi, pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal ini. Lalu ada lapisan metal, ya, yang dipilin jadi mesh, makanya jadi pilinan, bukan satu benda pejal begitu, di mana dia untuk melindungi inti dari kabel dan juga untuk melindungi pengaruh gelombang elektromagnetik dari luar. Dan habis itu tentu karena ini berhubungan dengan manusia, nggak dibiarkan begini aja gitu ya, diselubungin dia dengan insulasi lagi agar komponen kabel yang di dalamnya ini jadi satu bagian yang utuh dan kita yang megang juga aman gitu, nggak kesetrum. Nah, di sini coba dilihat bahwa apa? Copper mesh ini tugasnya untuk melindungi dari pengaruh gelombang elektromagnetik yang dari luar. Dan dia juga berfungsi sebagai apa? Sebagai pembatas. Pembatas transmisi daya yang bisa, transmisi data yang bisa emit, yang bisa ditransmisikan dari copper wire yang di dalam, ya enggak? Kan tadi batasan transmisi datanya sangat bergantung dari berapa jarak B. Nah, berapa jarak antara konduktor yang di dalam dengan yang copper mesh di luar. Nah, data yang bisa ditransmisikan hanya sejauh radius itu, dan ini pun berfungsi sebagai pembatas dari gelombang elektromagnetik yang di luar. Karena data yang ditransmisikan ya ini maksimumnya, gitu ya. Gini. Datanya itu hanya boleh sampai sini. Di luar itu tadi nilai kerapatan medannya adalah 0. Berarti ini juga selain membatasi transmisi data dengan kapasitas sekian, dia juga sebagai pelindung dari gelombang elektromagnetik yang di luar karena tidak ada kerapatan flux di sekitar copper mesh ini. Gitu kira-kiranya. Bisa dipahami ya. Jadi ini
Oke, halo. Ini sampai mana tadi? Saya terputusnya. Ya, tadi Bu sampai yang premisnya tadi. Ini kah? Ya Bu. Atau ini? Lanjut Bu lagi. Ini ya? Oke. Baik, terima kasih sudah diingatkan ya. Oke. Ini sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Nah, tadi di sini ini adalah contoh nyatanya gitu, penerapan dari muatan garis yang diamati menggunakan prinsip hukum Gauss. Ya, yang tadi itu bahwa muatan pada permukaan tertentu sebenarnya kalau kita ingin menghitung flux listriknya ya sama dengan jumlah muatan tersebut di permukaan tertentu itu. Dan kita lihat di sini bahwa koaksial kabel ini dia sangat dipengaruhi performa transmisi datanya sangat dipengaruhi oleh jarak antara inner circle dengan outer circle. Ya. Di sini dengan ini. Jadi performa transmisi datanya ya hanya sekitaran ini. Dan ternyata dengan prinsip ini kita bisa lihat bahwa copper mesh ini outer circle yang di luar itu kenapa harus sekian agar mengisolasi kinerja dari kabel ini dari pengaruh medan elektromagnetik yang ada di luar untuk bisa menginterferensi kabel koaksialnya ini. Kenapa dia bisa memiliki perlindungan ya dari pengaruh gelombang elektromagnetik yang di luar? Ya karena medan listrik ataupun kerapatan flux listrik di luar radius ini bernilai 0. Ini D0 yang tadi. Kalau nilainya di luar B, Ini kan B ya. Kalau yang ini sampai ke kecil di dalam, dia radiusnya A tadi. Gitu kira-kiranya. Jadi ini prinsipnya bahwa ada copper wire inner circle, ada insulasi, bisa bahan-bahan dieelektrik, atau bisa juga udara. Kemudian dilanjut dengan copper mesh sebagai outer circle-nya. Lalu karena berhubungan dengan manusia, ya harus diberi insulasi lagi di luarnya. Gitu. Sekarang ini sebagai contoh, ada kabel koaksial 50 cm dengan inner radius 1 mm, outer radius 4 mm. Terus antara yang inner dengan outer itu hanya ada udara, kemudian total charge ataupun Q dari inner conductor itu 30 nanocoulomb. Nah, kita disuruh hitung kerapatan muatannya pada setiap konduktor dan disuruh hitung medan listriknya juga. Ya. Jadi ini kalau charge density ini yang rho itu ya, rho L, rho V, rho Q misalnya ya untuk muatan titik. Tapi kita ngomongin muatan garis karena ini soalnya adalah koaksial cable. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita pertama kan tadi menghitungnya kepadatan muatannya dulu ya. Kita disuruh menghitung rho S-nya dulu. Karena kita ngomong koaksial kabel, jadi ada inner, ada outer. Nah, menghitung rho untuk innernya sama menghitung rho untuk outernya rumusnya sama, yaitu Q dibagi 2pi radius kalikan dengan L, dengan panjangnya. Terus kita hitunglah berarti Q-nya sudah sama-sama diketahui nilainya adalah 30 positif untuk yang bagian dalam. Berarti untuk bagian luar Q-nya bernilai negatif 30. Terus dibagi dengan 2pi R, ya kan? Kali dengan panjangnya. Nah, 2pi A itu berapa tadi? R-nya ternyata sekian, 1 mm. Kalau yang B, dia nilainya 4 mm, sehingga 4 kali 10 min 3. Panjangnya berapa? Panjangnya sama.
Lalu didapatkan nilai kepadatan muatan ataupun charge density tadi, rho, sama dengan sekian. Dari sana kita bisa menghitung nilai E dan nilai D-nya. Nah, ini harusnya nilai D dan E ya, D duluan baru E. D-nya berapa? Berapa kerapatan muatan listriknya? Kerapatan flux listriknya berapa? Nilainya adalah A rho S per rho. A untuk nilai 1 mm tadi dikalikan rho S-nya berarti ikut yang kecil, ya, dibagikan dengan rho. Rho-nya karena nggak tahu ya, jadi rho aja dibiarkan tetap. Nilainya ada 9,55 bagi rho, nanocoulomb per meter persegi. Nah, sekarang medan listriknya berapa? Medan listrik adalah D rho ya dibagi dengan epsilon. Jadi sebenarnya ini juga tapi di bagian bawah dikali epsilon kan. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini dan didapatkan fungsi 1079 per rho volt per meter. Nah, dari sini rho-nya ini bisa bergerak dalam range 1 sampai 4 mm karena tadi itu dia efektif di radius 1 sampai 4 mm sesuai dengan desainnya si kabel koaksial tadi. Di luar ini nilai D-nya harusnya sama dengan 0. Itu ya. Dan ini aplikasi hukum Gauss untuk elemen volume diferensial. Kalau tadi itu hanya di muatan garis, kalau sekarang dia ada di volume diferensial. Kalau volume diferensial, ingat kalau surface tadi kan ada surface tertentu nih. Ini suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Bu. Oke, terdengar. Baik. Kalau di volume, berarti kita berbicara dengan beberapa surface. Ya, beberapa surface. Misalnya kalau ini kan di rektangular, ada bagian sisi kiri, bawah, kanan, atas, depan, gitu ya, belakang. Dan ini ingat muatannya apa? Titik. Sehingga perpancaran fluxnya dia ke segala arah. Nah, berarti permukaan kiri, kanan, depan, atas, bawah ini semua harus dihitung. Disitulah sehingga rumus D sama dengan ada komponen AX, komponen magnitud dan vektor arah AX, magnitud dan vektor arah AY, dan magnitud untuk vektor arah AZ. Dan general formulation-nya sama, ya, ds, ds, integral tertutup sama dengan Q. Dan tadi saya bilang semuanya harus dihitung, semua permukaan. Nah, dari sana rumus depannya seperti apa, ya kan? Sebenarnya rumusnya sama, kita tinggal hitung muatan yang dari Q per 4pi R kuadrat tadi. Nah, tapi kita harus tentukan permukaannya itu disesuaikan dengan bidang yang kita amati. Kalau bagian depan, berarti kan ada perpindahan Z dan perpindahan Y. Ya, berarti tinggal DY dikali DZ. Nah, tapi arahnya adalah arah AX. Kan dari sini ke ke bidang ini kan. Paham ya? Bisa dibayangkan nggak? Ini, jadi kalau dilihat dari samping, itu karena muatannya ada di tengah, ya, di tengah. Berarti di sini ini, itu sumbu X, tapi di sininya ini, yang DZ dan AY itu. Ya, sehingga magnitudnya ini adalah DY dan DZ, tapi arahnya dia dari muatan ini ke depan itu sesuai dengan arah sumbu X. Gitu ya. Dan dari sana
kita bisa hitung bahwa ini kerapatan muatan listriknya, displacement flux density-nya untuk bagian depan adalah nilainya dx0 ditambah delta x per 2 dikalikan rate of change of dx with x. Ini berarti dx0 ditambah delta x perpindahan ya dari titik referensi ke titik tujuan dari muatan ini, misalnya gitu, dari sini ke sini, makanya ada dx, dibagi 2, dikalikan del dx per del x. Nah, bagian depannya adalah sekian, berarti nilainya untuk mendapatkan integralnya, ini adalah defronnya kita ambil dari sini, dikalikan dengan luas permukaan. Ya, jadi yang ini jadi pindah ke depan gitu. Nah, kemudian itu baru depan, sekarang belakang. Belakang caranya sama. Tapi ini permukaannya ini kita perhatikan yang berbeda di bagian sininya. Lalu diturunkan, berarti sekarang kita mencari D back ya, D back. Baru diturunkan dan dikalikan dengan luas permukaan untuk bagian belakang. Terus ini untuk bagian kiri dan kanan, atas dan bawah ya. Lalu pada akhirnya kita bisa mendapatkan perhitungan charge untuk volume dengan dengan formulasi dV di selisih antara volume di bagian yang tertentu yang kita amati tersebut adalah sama dengan del dx per del x ditambah del dy per del y ditambah del dz per del z dikalikan dengan volume dari pengamatan kita. Ya, jadi kalau di sini dilihat kita kembali ke integral rangkap 3 nantinya karena bermain dengan volume. Oke, mungkin itu saja yang diperhatikan. Tolong kalian pelajari lagi ya yang bagian ini. Yang bagian elemen volume diferensial, coba kalian turunkan perhitungannya apakah benar gitu. Front, back, left, right, top, bottom ini semua harus dihitung atau ada bagian-bagian yang nilainya sama. Kan bisa jadi seperti itu ya. Sehingga nanti penurunannya jadi lebih mudah, nggak harus dihitung semua. Dan ini ada 3 soal, tolong dikerjakan di rumah secara berkelompok. Ya, ini ada di buku Hayat bab 3 untuk nomor 3.3, 3.7, dan 3.9. Silakan dikerjakan dan jangan lupa untuk direview lagi tadi yang bagian penerapan hukum Gauss, entah itu muatan titik, muatan garis, dan muatan volume. Gitu. Gitu ya, kira-kiranya bisa dipahami. Dan jangan lupa bisa jadi nanti ada kayak sedikit quiz di minggu depan. Jadi hanya untuk mereview ya apa yang sudah disampaikan ini apakah masih bisa ingat atau enggak gitu. Kan banyak D, E, ada flux, ada P, ada rho gitu. Jadi nanti bisa dipahami. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tugasnya bisa dipahami ya. Dikerjakan seperti biasa dalam bentuk PPT, nanti di-upload dan kita bisa sama-sama bahas. Ambil 3 sampel aja. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau dari saya cukup, Bu. Oke. Kalau dari saya tidak ada, Bu. Oke, baik. Baik, kalau begitu, sekali lagi saya ingatkan untuk bisa isi absennya ya, dan dikerjakan tugasnya bersamaan dengan kelompoknya. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa dimengerti. Bila ada yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan di minggu depan.
Gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Ya, eh, izin bertanya Bu, untuk rekamannya sendiri, kira-kira di LMS sudah ada tuh ya Bu? oh rekamannya sudah Untuk ada saya, oh ya, di YouTube. Saya pasangnya biar gampang dibuka. oh ya Ibu. Nanti Terima dicek kasih ya. Bu. Ya Ya, Ibu. sudah ya. Berarti saya akhiri. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pagi, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.